Sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM, dan khususon ekonomi kreatif Kabupaten Semarang. Saya berada di sebuah ruangan yang cukup sempit, tetapi menghasilkan sebuah karya yang cukup luar biasa. Nah, di samping saya, Mas Kokos Edan. Mas Kokos, perkenalkan dulu. Kokos Edan itu apa? Oke, saya nama asli Kokos Trisada, tapi sekarang lebih sering disebut Kokos Edan. Edan itu adalah konsep terhadap produk jualan saya. Edan itu adalah etnik, different, authentic, and natural. Jadi etnik itu memang produknya adalah berbeda dengan orang lain dan semua dikerjakan secara handmade. Dan bahan bakunya adalah bahan baku limbah, kemudian materialnya juga material alam melimpah di Kabupaten Semarang. Different itu artinya kita memang selalu membuat suatu produk yang berbeda dari orang lain. Jadi itulah kunci ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif yang bisa menghasilkan kita bisa diapresiasi terhadap dunia luar. Itu harapan saya selama itu saya melakukan different perbedaan. Kemudian autentik memang soal pekerjaan saya sendiri. Kemudian dan mulai dari autentik itu mulai dari mendesain, mencari bahan baku, sampai pengerjaan dan menghasilkan sesuatu hal yang betul-betul semua pekerjaan dilakukan oleh sendiri. Natural ya artinya memang saya melakukan proses natural ini terhadap bahan baku yang melimpah yang ada di Semarang. Itulah Edan. Oke, Edan. Etnik, different, authentic, dan natural. Oke, jadi 4 komponen pokok yang memotivasi Mas Kokos ini untuk berekspresi melalui dunia craft. Nah, Mas Kokos, kita fokus di yang ada di depan kita. Ini yang diproduksi apa saja, Mas? Nah, yang pertama memang saya kebetulan kompetensi saya di desain alas kaki dan assembling. Ini adalah yang saya perlihatkan, ini adalah sandal yang memang sudah 2 tahun ini saya lakukan dalam pekerjaan saya. Jadi ini ada beberapa yang seperti ini, sandal ini yang memang ini sudah hampir mungkin 80-90% produk ini diapresiasi sama orang luar dan terjual memang kebanyakan rata-rata ke luar negeri. Nah, ini ada beberapa produk. Kemudian yang saat ini juga ada pengembangan di batok kelapa. Jadi saya begitu jalan-jalan di keseringan saya bermain di pasar Bandarjo, saya melihat kok banyak limbah batok kelapa. Nah, ini saya terinspirasi, wah ini sebenarnya bisa jadi uang, bisa jadi produk yang bernilai tinggi. Dengan konsep yang memang saya desain. Jadi tidak melulu batok kelapa itu harus dijadikan arang. Nah, ini adalah produk-produk yang saya sudah buat selama ini proses berdua bulan saya melakukan ini. Tapi ini sudah penjualan sudah hampir ke 7 negara. Jadi selama di Bali proses ini saya jual, ini apresiatnya ternyata banyak banget dari negara-negara seperti Australia, Amerika, Samoa, Taiwan, China, India, dan Korea. Nah, ini adalah salah satunya. Kayak gini berarti, Mas ya? Jadi kalung seperti ini. Ini adalah proses yang selama ini saya buat. Ini juga ada proses seperti ini, kemudian ada gantungan kunci juga ada gitu. Nih, kemudian ini kalau ini kebetulan untuk dekor. Jadi ini bisa konsepnya adalah produk yang untuk ditaruh di meja makan atau meja kerja atau di ruang tamu. Konsepnya adalah untuk dekor. Nah, kalau kemarin dari Amerika itu membeli ini ya sebanyak 10 ini, itu mereka ditaruh di ruang kerja, di ruang tamu, ataupun di tempat meja makan. Jadi multifungsi, konsepnya seperti itu. Oke, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Nah, tentunya Kabupaten Semarang selalu punya cerita. Nah, berangkat dari sebuah batok kelapa. Nah,
asli batok kelapa. Mas jenengan pilih yang memang tua atau gimana Mas? Sebetulnya enggak. Jadi Nggak harus ya. di pasar Bandarjo itu kebetulan mereka jualnya per karung. Per karung hanya 30.000, isinya 130 batok seperti ini. Jadi kita tidak bisa memilih, tapi semuanya bisa terpakai. Oh gitu ya. Gitu. Jadi baik yang tebal maupun yang tipis semua bisa terpakai. Semuanya kepakai. Karena yang pasti kan batok ini sudah batok tua. Dan ini tidak akan mengalami yang namanya seperti kalau kayak apa eceng gondok itu pasti akan bubukan atau jamuran. Kalau batok awet. Oke. Oke. Dari batok kita bisa melihat ini juga dari batok. Jadi sebaliknya masih kelihatan, masih natural. Ini juga dari batok. Nah, Mas Kokos. Kemudian saya mau tanya Mas, ini kan ada variasinya, ada enceng gondoknya, kemudian ada jahitan menggunakan benang, kemudian dalamnya nih apa sih Mas? Kain, pakai kain apa? Kain atau gimana? Jadi saya kebetulan ada dua proses pengerjaan yang memang itu saya lakukan. Yang seperti ini tuh menggunakan konsep pewarnaan, tapi kita menggunakan cat akrilik. Nah, kalau yang terakhir kebetulan barangnya sudah terjual ke Amerika kemarin itu saya gunakan canding. Jadi ada konsep membatik. Jadi saya belajar membatik di Gemawang, itu saya terapkan di batok. Jadi, nah konsep membatiknya itu sama dengan proses membatik. Jadi dipola, kemudian dicanting. Berarti ini langsung di batoknya ini? Langsung. Di warna dasar? Iya, warna dasar. Kemudian kita akan melakukan satu proses pembuatan motif seperti ini. Nah kalau yang batik itu ada proses seperti batik sama waktunya agak lama karena pengeringan terhadap pewarnaan batik remasol itu bisa seminggu baru bisa meresap ke dalam ini. Sahabat kreasi, asli dari tempurung kelapa yang dibeli Mas Kokos, satu karungnya hanya 30.000. Yang berisikan berapa? 130 pieces. 130 pieces itu bolak-balik atau gimana? Enggak, ini 130 kayak gini. Iya. Dan ini sudah menghasilkan cukup lumayan cuannya. Bolak-balik bisa ke Bali, ke Jakarta, ke Surabaya. Luar biasa. Kemudian ada yang dijual-jual kecil, ada yang seperti ini. Betul. Yang dijual kecil seperti yang saya pakai ini menjadi seperti ini. Nah, Mas Kokos, ada satu ikonik ya yang menjadi sebuah ikonnya Kabupaten Semarang, yaitu enceng gondok, atau orang Jawa bilang itu bengok. Kenapa? Enceng gondok ini menjadi satu hal yang ikonik di Kabupaten Semarang, karena Kabupaten Semarang memiliki danau terbesar, yaitu dengan nama Rawapening, di mana salah satu penghuninya yang disebut-sebut menjadi gulmanya tanaman, yaitu tanaman enceng gondok. Dan itu dari sejak adanya Rawapening sampai detik ini selalu tumbuh enceng gondok. Nah, maka dari itu sebuah inisiasi dari industri kreatif, pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Semarang pun membuat bahwa enceng gondok ini juga bisa dibuat menjadi sebuah nilai baru berupa kerajinan. Iya. Nah, bisa dibuat apa aja, Mas? Jadi konsep saya yang utama dalam memproduksi produk untuk selama saya tinggal di Kabupaten Semarang itu, karena potensi enceng gondok cukup tinggi. Jadi semuanya itu selalu menggunakan eceng gondok sebagai bahan campuran dalam produksi baik sendal maupun dekor. Jadi dari eceng gondok yang saya lakukan prosesnya itu ya selain sendal juga, kemudian di produk dekor juga. Ini pengembangan yang berikutnya saya akan konsepkan untuk seperti kayak meja makan, taplak meja makan, tapi antara karung goni X pasar Bandarjo dikombinasikan dengan eceng gondok.
Ini lagi dalam proses, kebetulan yang lagi duduk ini lagi ada dalam proses. Oh, ini. Ini ya. Oke. Jadi Goni ya. ke situ. Jadi Oke. eceng gondok ini cukup apa namanya, untuk saya bisa mewakili dalam mendesain otak kanan saya untuk membuat satu produksi. Nah, tetapi tidak secara apa namanya hanya menggunakan kemudian tidak dilakukan treatment, karena eceng gondok itu sangat mudah. Yang pertama adalah selain dia gampang mudah timbul jamur, kemudian juga bubukan. Jadi saya menggunakan ini tetap harus menggunakan satu treatment supaya ini awet. Bahkan yang sudah saya lakukan untuk eceng gondok yang sudah pernah dibuat 3-4 tahun yang lalu, karena ada proses treatmentnya, itu awet. Oke. Selain lentur, jadi dia juga kuat. Gitu. Jadi yang dibuat Mas Kokos dari sandal, kemudian kalung, aksesoris, termasuk gantungan kunci, produk dekor. Ya, ini semuanya selalu dimunculkan enceng gondok di kearifan lokal. Biasanya ditaruh di sudut-sudut, ya. Di tepi ya. Ini memang untuk harapannya ikon Kabupaten Semarang ini selalu dibawa dari hasil produk itu sendiri. Mas Kokos, terus saya pengen tahu ini Mas, untuk membuat ini Mas, yang dipakai peralatan itu apa aja Mas? Sebetulnya makanya itu tadi konsep edan itu saya hanya yang terpenting buat saya memang tidak menggunakan mesin, hanya menggunakan jarum. Ini adalah jarum kasur yang biasa digunakan orang untuk dulu membuat kasur. Oke. Selain itu otomatis ya ini apa namanya gunting. Kalau untuk sendal, kalau untuk batok saya hanya prosesnya cuma ini tok. Selebihnya membolongi juga bisa pakai por tangan, kemudian apa namanya membentuknya kita pakai gergaji, kemudian diamplas seperti itu. Nah, kalau untuk sandal itu otomatis cuma yang pasti sih memang apa alatnya itu cuma ini tok, jarum, kemudian gunting sama cutter. Kemudian ada satu lagi ini hanya untuk apa namanya nutui ketika sudah mau jadi. Itu aja. Gitu. Jadi hanya menggunakan 3 alat ini saja? Iya. Jadi memang sudah menghasilkan berapa duit ini Mas? Ya, yang pasti hidup di Semarang ya hasilnya dari sini. Gitu. Dan saya artinya sudah dari hasil ini ya alhamdulillah ya sudah bisa ya selain untuk makan hari-hari ya udah bisa jalan ke lapangan. Sahabat desa, sahabat kreasi, dan ini terkhusus bagi anak-anak muda ya. Iya. Anak-anak sekolah mungkin di level SLTA dan utamanya anak-anak kampus nih. Ini satu hal yang sesungguhnya sangat sederhana sekali. Betul. Dibuat dari semua bahan bekas ya. Jadi untuk membuat sandal dibutuhkan ini ada celana jin bekas ya, celana jin bekas betul. Kemudian enceng gondok, kemudian benang sol, ini juga dari bahan bekas. Oke, bisa dilihat. Nah, tentunya bagaimana ini memotong biar bisa sesuai kanan kiri. Saya masih penasaran nih. Iya. Jadi bisa diambilkan dari sisi kain yang mana ini sama ya Mas ya? Iya. Kemudian jahitnya juga sama, padahal ini Mas Wawas gak jahit, hanya motongin celana bekas. Jangan-jangan nanti dasternya si istri juga akan dipotong ini. Memane tonggone dicolongi sini, gawe sendal. Tapi menjadi sebuah produk seperti ini. Nah, teman-teman, anak muda khususnya, bolehlah silahkan dikembangkan sebuah produk kreatif ini yang tentunya hanya berbekal tangan anugerah Tuhan ini untuk bisa dimanfaatkan. Karena ini sudah terbukti, tidak tanggung-tanggung bahwa produk-produk ini banyak dipesan dari orang-orang
di luar negeri, dari luar negeri loh. Lewat apa? Tentunya ada relasi, ada kenalan ketika ada ikut pameran. Mas Kokos ini menjalin relasi dari berbagai negara. Nah, ini tentang Kabupaten Semarang, ya. Dan boleh dilihat workshop ruang kerjanya pun juga tidak perlu mewah-mewah, tetapi real menghasilkan hasil yang sangat kreatif. Mas Kokos, ini sudah mulai tahun berapa bermain seperti ini, Mas? Jadi untuk yang produk yang saya buat sekarang ini sudah 2 tahun lebih sebulan. Sebetulnya memang saya sudah lama di ekonomi kreatif, 21 tahun, tapi memang produknya bermacam-macam. Dan yang sekarang lagi saya geluti selama saya tinggal di sini, ya ini 2 tahun ini saya menggeluti produk sendal etnik. Jadi sendal ini kalau saya menamakan bukan sekedar sendal, tapi sendal etnik. Karena memang didesain khusus yang berbeda dengan orang lain buat. Dan ini semuanya adalah pure tangan. Nah, ini yang menjadi konsep saya. Jadi sebetulnya untuk generasi sekarang, bahkan kalau anak sekarang mau berusaha pasti akan memikirkan modal. Tapi saya mempunyai satu konsep dasar pemahaman bahwa hanya dengan menyisihkan uang jajan, Anda sudah bisa menjadi pelaku usaha ketika mau belajar berkaitan dengan ini. Oke, mungkin saya pertegas, hanya dengan menyisihkan uang jajan bisa menjadikan sebuah produk yang ada di depan saya. Betul Mas ya? Betul. Dan ini tentang Kabupaten Semarang. Mas Kokos sudah mempunyai produk yang sudah tidak diragukan lagi karena sudah memiliki pasar. Pasarnya nggak tanggung-tanggung orang-orang luar negeri dah. Hari ini ada orderan apa aja Mas yang dikerjakan Mas? Deadline-nya kapan? Ya, ini kebetulan di depan saya ini saya lagi mengerjakan pesanan 20 pasang sendal. Ya, itu untuk ke Jerman. Ini ya, seperti ini? Yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah proses ketika saya melakukan penjualan yang sering saya lakukan di Bali. Jadi konsepnya adalah sekarang memang lebih menjemput bola. Kenapa saya menjemput bolanya itu harus ke Bali atau ke Labuan Bajo? Karena sekarang adalah kita berkaitan dengan kondisi dunia, di mana ketika sekarang orang bepergian ke luar negeri, baggage-nya, bagasinya kan sekarang dikurangi, hanya 15 kilo. Dan mereka itu hanya mau membeli dalam konsep mereka akan bawa oleh-oleh dalam bentuk souvenir. Makanya itu daripada kelapa yang kecil ini kita bisa menghasilkan dolar, dari sendal-sendal seperti ini kita bisa menghasilkan dolar. Selama produk ini berbeda dengan orang lain, customer kita yang dari luar tuh pasti akan suka, apalagi ini handmade. Dan mereka sangat sekali memberikan apresiasi terhadap produk seperti ini. Nah, produk handmade yang different itu tadi, yang berbeda gitu. Nah, itu. Jadi Mas Kokos ini juga mengambil sebuah momentum ya, di mana mereka-mereka wisatawan dari luar negeri ini juga selalu pasti malah ya suka dengan barang-barang lokal yang natural, etnik, kemudian punya nilai ya, different tadi ya. Nah, di samping itu tentunya karena tadi disampaikan juga kapasitas untuk bagasi itu lebih diperkecil sekarang, maka tidak ada salahnya mungkin beri 1000 batok ini masih satu kotak. Jadi oke, pinter juga. Jadi bikin aja sesuatu yang unik, menarik, etnik, kemudian natural, tapi yang volumenya kecil, syukur beratnya juga ringan ya. Ringan. Nah, maka ini solusinya. Iya. Jadi ini dari pengalaman saya selama menjual ini, yang tadinya mereka datang melihat, kemudian hanya beli 1, 2, atau 3, besoknya datang lagi. Karena setelah mungkin mereka memberikan ini ke saudara-saudaranya di negaranya, ternyata ada yang nitip lagi. Jadi rata-rata kan mereka memang long stay-nya 1 bulan paling cepat. Oke,
terakhir Mas Kokos. Jenengan nih udah sepuh nih, saya lihat rambutnya udah putih semua, udah baru aku. Tapi idenya begitu brilian. Nah, bagaimana untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini bagi anak-anak muda di Kabupaten Semarang? Apa kira-kira? Ya, jadi sebetulnya simpel. Jadi ketika di sini tuh banyak yang bisa kita kerjakan karena bahan bakunya cukup melimpah. Nah, itu yang menjadi saya berharap ke generasi muda sekarang untuk mau belajar. Dan saya siap untuk memberikan satu pembelajaran keterkaitan dengan produk ekonomi kreatif ini. Tetapi tidak hanya belajar saja. Saya akan mendampingi ketika sudah bisa untuk memproduksi menjadi pelaku yang akhirnya bersinergi dengan saya. Oke. Sinergi dalam artian ketika barangnya sudah yang dibuat itu sudah bisa dan jadi sesuai standar yang saya ajarkan selama dalam proses mengajar itu akan kita jadikan satu transaksi pembelian. Nah, dari situ saya membeli. Atau kalau mau tidak mau membeli, nanti saya ajarkan bagaimana proses menjual di tempat yang memang saya punya di Bali. Oke. Nah, jadi artinya pembelajaran itu hanya tidak sampai pada waktu proses belajar membuat, tapi sampai bagaimana menjual barang. Betul. Oke. Nah, sampai di situ bisa menjadi satu sinergi atau kolaborasi dengan saya. Atau kalau mau belajar terjun langsung ke sana bisa. Nanti ada konsep yang bisa menjadi pembelajaran. Artinya teman-teman anak muda sekarang kalau ada masa waktu untuk libur dan lain-lain, cobalah berkreasi, kemudian cobalah melakukan satu proses penjualan. Oke. Spesial bagi anak muda di Kabupaten Semarang khususnya. Nah, tadi Mas Kokos juga siap bagaimana kita mengedukasi, kemudian mendampingi bagaimana cara berkreasi membuat ini, sampai dengan bagaimana menjual produk ketika nanti kita memiliki sebuah produktivitas. Nah, untuk menarik nih bahwa Mas Kokos tenan pora atau jane, mau tanya Mas, ini dijual berapa sama wisatawan? Ini dijual berapa? Ini dijual berapa? Mau tahu nih. Oke, saya mulai dari sendal dulu. Oke. Ini sendal kecil, ukuran 24 untuk usia 3-4 tahun. Kebetulan ini yang juga menjadi best seller selama ini dijual. Jadi kalau saya menjual di sana itu konsepnya adalah dolar. Yes. Kenapa harus menggunakan dolar? Supaya mereka tidak, ketika saya berikan rupiah, kadang-kadang mereka ambil kalkulator ngitung-ngitung lagi, ini berapa dolar. Tapi ketika ini saya berikan nilai dolarnya, mereka langsung, oke, I see. Jadi ini saya jual seperti ini $10 untuk yang anak-anak. $10? Iya. Kalau dirupiahkan berapa Mas? Kalau yang dirupiahkan anggap aja 15.000 per dolar, jadi 150.000. Oke, lanjut. Nah, ini yang kecil. Oke. Kemudian kalau yang sandal seperti ini yang untuk perempuan. Oh, yang perempuan. Untuk perempuan itu tergantung dari desainnya. Ada yang mulai dari 20 up dolar. $20. Mulai $20. Iya, mulai $20. Berarti 300.000 ya? Iya, itu sebetulnya buat mereka yang selama ini saya lakukan ini ya termasuk kategori cukup murah buat mereka. Nah, kemudian kalau yang laki yang besar-besar nih, jadi kebetulan ini permintaan Eropa, Jerman, seperti ini nomor 43, ini 41, tapi cukup besar sekali, bahkan ada yang sampai 45-46 lagi saya proses juga produksinya. Ini harganya itu $30-40. Jadi 450-an, 500-600.000. Wow. Untuk ini 500.000 ya. Betul. 500.000 itu setengah juta ya Mas ya? Iya. Oke. Ini ini kebetulan kebetulan etnik sekali untuk anak-anak. Ini bahan bakunya kulit kayu. Kulit kayu. Ya. Jadi ini lebih ke spesifik. Jadi kayak ke sendal art gitu. Iya. Lebih mahal Mas ya? Ini kadang-kadang saya berharap sih dengan pembeli itu bisa
memberikan satu penilaian langsung, dan rata-rata mereka kalau misalnya ini kalau dalam dolar itu ya mungkin sekitar 40-50 dolar gitu loh. 600.000 minimal. Ya, Oke, dan oke. ini juga yang dari gold kayu tinggal sisa ini yang kemarin yang besar-besar sudah laku. Yang ini berarti Nah, kalung, yang ini kemudian- kalung satu tok ya? Nah, kalung ini saya rata menjual mulai dari 5 dolar. $5 ya. 5 dolar itu kalau misalnya, jadi gini, pengertian 5 dolar itu kalau kita ketemu orang selain Australia, dolar dianggap 15.000 jadi 75.000. Oke. Tapi kalau Australia 50.000. Oke. Yang seperti ini. Oke. Kalau yang konsepnya yang ini? seperti ini sampai 500.000. $40 ya. Sekitar 30 dolar lebih. 30 ya. Nah, Oke. nah, kemudian gantungan kunci juga sama, yang kecil itu 5 dolar. Kemudian yang agak besar mungkin ada yang sampai 10 dolar. Yang ini? Kalau yang ini 10 dolar. $10 ya. 10 dolar. $10 itu 150.000. 150.000. 150.000 itu hanya dari batok kelapa, di mana membeli satu karung dengan harga 30.000 isinya 130. ada 130 piece. Nah, ini anak muda juga harus belajar seperti ini ya, bahwa ada sesuatu di sekitaran kita yang bisa kita buat sebuah nilai baru, ternyata ada di mana nih Mas? Kalau teman-teman mau main ke sini, tepatnya di kampus Undaris. Pokoknya masuk kampus Undaris saja, masuk ada gang kecil sebelum sampai kampusnya, tapi udah ada lewati pintu masuk ya, gapura masuk Undaris, kemudian ambil kanan mentok. Oh my kelempit Mas. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah literasi, edukasi untuk kita semua, terutama untuk anak muda, untuk bagaimana menciptakan satu pekerjaan, nilai, dan tentunya ekonomi baru bagi kita semua. Ada hal yang murah, meriah, mudah kita lakukan, dan tentunya nilainya nggak kecil-kecil.